5 orang pejabat yang tersandung kasus korupsi di masa Joko Widodo. Yang pertama, Juliari Batubara. Politikus asal partai PDI Perjuangan ini guys, menjabat sebagai Menteri Sosial sejak 23 Oktober tahun 2019 yang lalu. Nah, pada tanggal 4 hingga 5 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial. Penangkapan pejabat Kemensos ini guys diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI, terutama untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020 yang lalu guys. Kemudian ya guys, setelah penangkapan itu di tanggal 6 Desember tahun 2020 yang lalu, KPK pun resmi menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial. Diperkirakan total kerugian negara mencapai 14,597 miliar rupiah. Wah, parah banget ya guys. Bantuan sosial pun bisa dikorupsi gitu. Gak punya hati nih orangnya. Yang kedua, Idrus Marham. Selain Juliari, Idrus sendiri ya guys juga menjadi Menteri Sosial yang bermasalah di era Jokowi. Politikus asal Partai Golongan Karya atau Golkar ini mundur dari jabatannya sebagai Mensos setelah mengaku menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK yang menunjukkan statusnya sudah tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap PLT Uriau 1 pada akhir Agustus 2018. Idrus sendiri resmi menjadi tahanan KPK pada 31 Agustus 2018. Nilai kerugian negara mencapai 2,25 miliar rupiah. Yang ketiga, Imam Nahrawi. Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini ya guys, sempat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora pada tanggal 19 September tahun 2019 setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI oleh KPK. Dia sendiri ya guys sudah dipenjara di lapas kelas 1A Sukamiskin sejak tanggal 7 April 2021. Diperkirakan total kerugian negara mencapai 12 hingga 13 miliar rupiah. Dan yang keempat, Edi Prabowo. Politikus asal Partai Gerindra ini ya guys juga tersandung kasus korupsi saat dia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Ia pun didakwa dengan kasus suap izin ekspor benih lobster dan pada tanggal 29 Juni 2021 ia pun menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kerugian negara ditaksir mencapai 72 miliar rupiah. Guys, dan yang terakhir adalah Johnny G. Plate. Politikus asal Partai Nasdem ini ya guys juga tersandung kasus korupsi saat dia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Pada tanggal 17 Mei 2023 ia pun resmi menjadi tahanan KPK akibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya di tahun 2020 hingga 2022. Tidak tanggung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menaksir kerugian negara akibat proyek ini. Itulah zaman dan rezim Joko Widodo, tragis dan sangat menyedihkan. Informasi disampaikan oleh Time Bangsawan TV berdasarkan fakta yang aktual. Demikian laporan disampaikan oleh Time Bangsawan TV. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya.